Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab yang mengajarkan kepada kita mengenal tiga perkara penting yang akan menjadi pertanyaan dua malaikat di alam barzakh, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya dinul Islam bil adillah, dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan kita terhadap Allah, agama dan Rasulnya, ini adalah dasar tegaknya seluruh cabang agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dalam pembicaraan tentang pokok yang pertama sekalian, yaitu ma'rifatul abdi rabbah, mengenalnya seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Pada pembahasan anwa'ul ibadah, yaitu pada pembahasan macam-macam ibadah, kita masuk pada pembahasan tentang ini khusyuk, dalil tentang ar-rahbah wa-rahbah wal-khusyuk. Silakan baca. Ya, baca. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa dalil rahbati ar-rahmati wal-khusyu'i qauluhu ta'ala, innahu kanu yusari'una fil khairat wa yad'una Raghaban wa rahaban. Ya. Beliau membawakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan dalil ini raghbah wa rahbah wal khusyuk. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka, para Nabiullah alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, orang-orang yang mereka bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah, kepada kami, dalam keadaan penuh semangat dengan harapan-harapan apa yang Allah janjikan, dan diwarnai dengan kecemasan, rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami Allah adalah orang-orang yang khusyuk. Ayat ini, Bapak sekalian, di antara pelajaran yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, yang pertama,
menjadi kebiasaan orang-orang soleh adalah bersegera dalam beramal. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Muslimin ditinjau dari kecepatannya dalam menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala, itu ada 3 kelompok. Itu dilihat dari amal yang mereka lakukan ada 3 golongan. Sebagaimana dalam surat Fatir yang Allah sebutkan, yang pertama adalah dzalimun li nafsi. Orang-orang yang mereka menzalimi dirinya sendiri. Kelompok ini adalah orang-orang yang mereka hatinya ada keislaman, hatinya ada keimanan, tetapi banyak bercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak bercampur dengan kelalaian-kelalaian. Banyak menggolimi dirinya sendiri. Zalim itu ada 3 macam. Ada zalim kepada Allah. Ini bentuknya syirik. Dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia matinya dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tidak bertaubat dari syirik yang dia lakukan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan dengan kehendaknya Allah akan mengampunkan dosa selain syirik. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Dzulmul abdi li ghairi. Zalimnya seorang hamba kepada orang lain. Dosa ini tidak akan dibiarkan. La yutrab, tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Artinya dosa yang kalau di dunia tidak diselesaikan, maka akan diselesaikan di akhirat kelak. Sehingga Rasulullah ingatkan ada orang-orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Kata Nabi, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang dikatakan orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina ya Rasulullah." Adapun orang-orang yang bangkrut di kalangan kami ya Rasulullah, orang-orang yang mereka tidak memiliki mata, orang mereka tidak memiliki perabot-perabot, tidak memiliki dinar dirham, sehingga bangkrut. Kata Nabi, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakatin wa ya'ti wa syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mal hadha wa daraba hadha wa syafaka dama hadha." Tetapi bersama dengan dia datang kepada Allah dengan pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, zakat, dia juga membawa dosa, mencaci maki sana sini, kemudian menuduh sana sini, kemudian memakan harta dengan cara yang batil, kemudian memukul orang, menumpahkan darah. Lalu dia harus membayar orang-orang yang dia zalimi itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Ketika kebaikan yang dia miliki itu habis dipakai untuk membayar, sedangkan kezaliman dia belum selesai, maka keburukan orang yang dia zalimi akan digabungkan, diambil oleh Allah, digabungkan pada keburukan dia, lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka.
Itulah yang dikatakan orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis. Oleh karena itulah Nabi ingatkan, mangkanat matlamatun li akhihi falyastahlalhu al-yawma. Barang siapa yang di dunia ini memiliki kezaliman-kezaliman, hendaknya dia selesaikan sekarang. Sebelum nanti datang waktunya, tidak ada lagi dirham dan dinar. Dia akan bayar dengan kebaikan-kebaikan yang dia punya. Bapak sekalian, ini zalim pada orang lain. Adapun yang ketiga, dzulmul abdi li nafsi, zalimnya seseorang kepada diri sendiri. Bentuknya maksiat, berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan. Ini adalah zalim kepada diri sendiri. Nah, kelompok muslimin yang pertama adalah zalim li nafsi. Orang yang mereka bersama dengan keimanannya, bersama dengan keislamannya, banyak melakukan berbagai macam kemaksiatan, dosa-dosa. Yang kedua, muqtasidun. Orang-orang yang mereka cara beragamanya sederhana, mencukupkan dengan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, dan tidak begitu perhatian dengan yang sunnah. Seandainya melakukan ya sekali-sekali, tetapi tidak istimewa dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, orang yang mereka dikatakan yusari'una fil khairat. Orang-orang yang mereka bersegera dalam kebaikan. Itulah orang-orang saleh, para nabi, dan yang semisalnya yang mengikuti jejaknya para nabi, yang mereka sangat bersegera di dalam ini kebaikan. Dan di antara yang diajarkan dalam agama kita, Bapak sekalian, di antara prinsip dalam kita beramal adalah hendaknya bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga di antara ayat Allah yang memerintahkan seperti ini, di antaranya wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan Allah dan dalam meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan wasari'u, bersegeralah kalian. Ketika Rasulullah SAW berbicara tentang fitnah-fitnah, banyaknya fitnah-fitnah di tengah-tengah kehidupan kita, di antara yang akan menyelamatkan kita dari bahayanya fitnah-fitnah adalah bersegera dalam beramal. Badiru bil a'mali, bersegeralah kalian dalam beramal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Fitanan, karena akan muncul fitnah-fitnah. Yang kalau fitnah ini merebak di tengah-tengah manusia, banyak orang yang mereka kesulitan beramal, banyak yang mereka kemudian meremehkan atau meninggalkan amalan-amalan kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara seorang dia selamat dari fitnah-fitnah, di antaranya adalah dia senantiasa bersegera di dalam beramal, sehingga menyibukkan dirinya dengan amal-amal saleh, sehingga tidak larut dengan fitnah-fitnah yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kebaikan yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan nikmat jannah, kata Allah,
fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam meraih jannah mereka berlomba-lomba untuk menggapainya. Dan jalannya adalah dengan melakukan amal-amal saleh. Ini berlombalah kita di dalam mewujudkan amal-amal yang akan mengantarkan ke surga. Ini adalah di antara prinsip yang disebutkan oleh Allah berkaitan dengan yakni amal. Kalau berkaitan dengan urusan kebaikan yang akan mengantarkan ke akhirat, mas sekalian, kita diperintahkan bersegera dan berlomba-lomba. Tanafus. Tetapi kalau berkaitan dengan urusan dunia, maka kita dilarang tanafus, dilarang berlomba-lomba, karena hanya akan menghasilkan ini keburukan dan kehancuran di antara para pengejar dunia. Di antara sebab kehancuran manusia adalah ketika mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Nabi katakan, mal faqra akhsha alaikum. Aku tidak khawatir, aku tidak mengkhawatirkan kalian tentang kemiskinan. Ketika seorang dia miskin tetapi dia memiliki iman, memiliki tauhid, memiliki agama, maka kemiskinan itu tidak membahayakan bagi dia. Dia bahkan akan semakin menyempurnakan agama dia. Tetapi kata Nabi, walakin akhsha antuk sata alaikumud dunya. Yang justru aku khawatirkan kepada kalian adalah ketika dibukanya dunia untuk kalian, fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Sehingga sikap berlomba-lomba mengejar dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana berlomba-lomba dengan dunia telah menghancurkan orang sebelum kalian. Sekalian, kita bisa melihat sendiri di tengah-tengah masyarakat kita ketika orang ambisinya kepada dunia, apakah itu harta, apakah itu jabatan dan kekuasaan, berlomba untuk meraihnya itu hanya akan menghasilkan yakni keburukan dan keburukan, kezaliman dan kezaliman. Adapun kalau dia mengejar akhirat, mengejar jannah, maka yang ada adalah kebaikan dan kebaikan. Yang pertama, ayat ini mengajarkan pada kita untuk senantiasa bersegera dalam kebaikan. Kanu yusari'una fil khairat. Wa yad'unana rahaban wa rahaban. Dan mereka adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, di antara kesempurnaan seorang hamba adalah orang yang mereka senantiasa menghinakan diri kepada Allah dan bersandarkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka menghiasi hidupnya hari-harinya dengan doa. Doa itu ada dua macam. Kita terangkan dulu, ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul masalah itu doa yang berkaitan dengan permintaan kita kepada Allah, apapun yang kita minta itu namanya doaul masalah, doa permintaan. Seorang hamba semakin sempurna kehambaannya, hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling menggantungkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Hamba yang paling merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, menginginkan Allah, menggantungkan kepada Allah,
menunjukkan dia betul-betul merasakan tentang kefakiran dirinya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah pun mengingatkan, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling menggantungkan dan paling yaitu bersandar kepada Allah Ta'ala. Yang dia merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak pernah melepaskan doa-doa kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi kita SAW mengajarkan kepada kita, aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, nyuwun ngapunten Bapak sekalian, itu full dengan doa. Penuh dengan doa dan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Dari kita melek moto, yaitu bangun tidur, kita diajarkan doa. Mau masuk WC ada doa, keluar WC ada doa, mau keluar rumah ada doa, mau makan ada doa, selesai makan ada doa, naik kendaraan ada doa, singgah di suatu tempat ada doa. Sehingga semua aktivitas kita diajarkan Nabi ini senantiasa diiringi dengan doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa senantiasa membutuhkan Allah. Dan itulah hamba yang menyadari tentang sifat ini kehambaannya. Yang kedua, doaul ibadah. Doa dalam itu ibadah. Ini amaliyah yang kita lakukan itu semuanya adalah hakikatnya doa kita kepada Allah Ta'ala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan semua amal ibadah kita, hakikatnya adalah doa kepada Allah Ta'ala. Nah, seorang mukmin dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaban. Yang dengan seluruh amaliyah yang dia lakukan itu, dia betul-betul memiliki harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. Dia memiliki husnudzon, harapan besar untuk mendapatkan semua yang dijanjikan Allah kepada hambanya. Ini adalah bentuk husnudzon. Sehingga dia berharap dengan semua apa yang dijanjikan Allah kepada hambanya dalam setiap amal-amal yang dia lakukan. Sehingga dia lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh harapan mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang telah kita bahas dalam pembahasan ini kemarin, ini roja, berharap. Dan itu yang diajarkan Allah kepada kita. Adapun perkataan orang yang mereka itu, Ya Allah, kalau aku beramal karena mengharapkan surgamu, maka haramkan surgamu bagiku. Ini adalah ucapan yang sesungguhnya bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, dan bertentangan dengan yaitu praktek yang diajarkan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kalimat yang kelihatannya sekilas nampak Masya Allah, tetapi ini sesungguhnya adalah kalimat yang bertentangan dengan Quran, sunnah Nabi, dan praktek yang diajarkan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan bukan menunjukkan bahwa dia dapat memiliki tingkatan agama yang sangat tinggi. Wong Nabi kita saja mengatakan kalau kamu berdoa kepada Allah jangan tanggung-tanggung, fas'alullaha Jannatal Firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah Jannatul Firdaus. Karena surga ini surga yang paling tinggi, yang letaknya paling tengah. Sehingga harapan-harapan hamba kepada Allah itu termasuk bagian di antara kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu dia memiliki rahbah, rasa takut, kekhawatiran, kecemasan. Dan telah kita sampaikan,
itulah yang diantara yang menjadi ciri khas hamba Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan amaliyahnya yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti dan senantiasa berusaha untuk memberikan amaliyah yang paling berkualitas. Bersama itu dia ada rasa kekhawatiran. Ketika dia beramal, dia membangun harapan-harapan yang penuh kepada Allah Ta'ala tentang amal yang dia lakukan. Tetapi bersama itu pula dia ada kekhawatiran kalau amal dia itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan telah kita terangkan, ini ayat yang berbicara tentang tersebut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mereka senantiasa melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ya puasa, dia salat, dia puasa, ya zakat, ya haji, yang melakukan ketaatan, kebaikan yang bermacam-macam. Dan kalau dia melakukan, dia betul-betul berusaha untuk mempersembahkan amal yang terbaik. Bagaimana dia betul-betul poles keikhlasannya, bagaimana dia poles itibaknya. Tapi bersama itu ada kekhawatiran seandainya amal dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak akan terkena penyakit ujub, tidak akan terkena penyakit sombong, tidak akan terkena penyakit, yaitu sudah merasa cukup dengan amalnya. Yang ada bahkan senantiasa dia memperbanyak amal, muhasabah amal, kemudian senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Ini adalah dibalik perasaan yang disebutkan Allah di dalam ini ayat tersebut. Sehingga perkataan Al-Hasan Al-Basri yang sering kita sampaikan sekalian, kita ingatkan lagi. Innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wa syafaqah wa ammal munafiq jama'a baina isa'atil amal wal amni. Seorang mukmin itu dia mengumpulkan antara bagusnya amal yang dia lakukan dan perasaan takut. Dan perasaan takut. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an adalah orang yang menjadi contoh bagi kita, orang-orang yang ketika beramal, mereka beramal berusaha untuk sekualitas mungkin. Memaksimalkan kualitas. Tapi mereka tidak ada yang merasa dirinya bahwa sudah seperti malaikat yang terdekat dengan Allah karena kualitas amal yang telah dia lakukan. Bahkan seperti yang telah kita sampaikan dan sekalian, Umar ibn al-Khattab, yang kita tahu tentang kualitas keislamannya Umar ibn al-Khattab, dan bahkan dia pun matinya dalam keadaan terbunuh oleh seorang musyrik majusi. Umar pernah mengatakan seandainya nanti ada pengumuman semua manusia masuk surga kecuali satu, kata Umar, saya takut kalau yang satu itu adalah aku, adalah diriku. Umar pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, pernah enggak Nabi menyebutkan kepadamu bahwa saya ini termasuk deretan orang-orang munafik? Ini ada termasuk di antara perasaan khawatir seorang saleh terhadap dirinya. Sekalian, ini adalah orang mukmin. Adapun orang munafik itu dia mengumpulkan antara jeleknya amal dan perasaan aman. Amalnya amburadul, amalnya enggak karuan, tetapi hatinya merasa aman, bahkan merasa dia berhak mendapatkan surga yang paling tinggi. Ini adalah sifatnya orang-orang munafik, orang-orang yang fajir. Kemudian, wa kanu lana khashi'in. Dan mereka itu orang-orang yang khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka ini khusyuk. Sekalian, khusyuk, makna khusyuk dikatakan para ulama,
yaitu as-sukun wat tadallul wadzul. Khusyuk itu adalah as-sukun, ada ketenangan, ada ketenangan. Wat tadallul atau wadzul, dan ada sikap menghinakan diri. Ini khusyuk. Dalam semua ibadah yang kita lakukan dituntut kita untuk memiliki kekhusyukan. Ada orang yang salat dikatakan salat yang khusyuk. Orang zikir, Masya Allah, zikirnya khusyuk. Orang baca Quran, Masya Allah, baca Qurannya khusyuk. Orang berhaji, Masya Allah, hajinya khusyuk. Apa maksudnya? Khusyuk itu diantaranya diwarnai dengan satu yang as-sukun, ketenangan. Ketenangan. Orang yang khusyuk adalah orang yang mereka memperlihatkan ketenangan dalam kehidupannya karena betul-betul dia merasakan atau menikmati yakni ibadahnya. Ketika seorang salat melihat ada orang salat dan gerak-gerak terus, katanya, "Lau khasha'al qalbu la khasha'al jasad." Seandainya hatinya khusyuk, jasadnya akan khusyuk. Sebab khusyuk itu adalah amalan hati. Khusyuk adalah amalan hati. Kalau hatinya khusyuk, telinganya akan khusyuk, matanya akan khusyuk, anggota badannya akan khusyuk. Karena seluruh jasad kita ini dikendalikan oleh hati kita. Ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad seorang itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, akan baik semua jasad. Kalau sekerat daging itu rusak, akan rusak seluruh jasad. Sehingga kalau hatinya khusyuk, akan berdampak pada khusyuknya mata, khusyuknya telinga, khusyuknya anggota badan. Yang khusyuk itu adalah ketenangan yang muncul dari pengagungan dan rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Khasyah, khusyuk, khasyah, ini ada rasa takut kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan ketenangan di dalam kehidupannya. Dampak orang yang khusyuk ini adalah dia betul-betul memiliki ketenangan dalam hidup dan memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang mukmin dia tenang dalam kehidupannya? Ya karena dia mengetahui Allah, faham tentang Allah. Dampak dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ketenangan. Bagaimana dia tidak tenang sedangkan dia hidupnya bersandar kepada Zat yang maha sempurna dalam memelihara hambanya dan dalam mencukupi semua kebutuhan hambanya. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa khusyuk, tidak merasa tenang dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang yang mereka hatinya betul-betul mengenal Allah akan menimbulkan kekhusyukan dalam dirinya, yaitu ketenangan hidup yang diwarnai dengan perasaan khawatir, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling tenang, orang yang paling khusyuk, di antara yang paling tenang dalam kehidupannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah kehidupan beliau, bagaimana beliau seorang diri berdakwah di Mekah selama 13 tahun dengan penuh keyakinan dan dengan penuh ketenangan. Nabi berdakwah tanpa menghiraukan seluruh gangguan yang menimpa dirinya. Karena urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi harus hijrah ke Madinah, Nabi dikejar-kejar oleh Suraqah di perjalanan dan hampir
tinggal beberapa jengkal, Suraqah bisa meringkus Nabi. Tetapi Nabi pembawaannya sangat tenang saat Abu Bakar khawatir ada apa-apa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar dan Rasul dan Abu Bakar sedang dibuat di mulut gua orang-orang musyrikin Quraisy yang kalau dia ngelongok di gua itu dia akan melihat Nabi dan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar sempat meneteskan air mata, ada kekhawatiran dan mengkhawatirkan Nabi. Kata Nabi, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu thalithuha. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan kamu terhadap dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketenangan hidup kita sekalian sangat tergantung dengan sejauh mana kita mengenal Allah dan sejauh mana pengenalan kita kepada Allah itu meresap di dalam hati kita. Adapun kalau kita sekedar mengenal tetapi tidak meresap di dalam hati kita, itu tidak akan berdampak melahirkan ketenangan dalam kehidupan kita. Yang ngapunten, kita ini kalau sudah teori sabar itu sudah nek atau sudah ibaratnya sudah melutak-melutak penjelasan tentang sabar. Tetapi ketika harus praktek di lapangan, yaitu suruh sabar, kena musibah, kena bencana, kena segala macam. Terkadang ketika ilmu sabar yang waktu diajarkan itu nggak ngeresep dalam hatinya, maka dia pun guncang, dia pun tidak bisa bersabar, seakan-akan orang yang tidak pernah belajar tentang makna sabar. Sehingga mengenal Allah yang akan melahirkan ketenangan adalah mengenal Allah yang memang meresap ke dalam hati, sehingga betul hatinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula khusyuk, maknanya adalah khasyah. Ini rasa takut. Seorang mukmin hatinya khusyuk diwarnai dengan perasaan khasyah, yaitu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takut kepada Allah itu takut yang menghasilkan senantiasa takarrub, mendekat kepada Allah Ta'ala. Orang kalau takut akan lari dari orang dari yang dia takuti. Takut dengan macan, lari dari macan. Takut dengan orang galak, ya dia menjauh, lari dari orang galak. Dia lari dari apa yang dia takutkan. Tapi kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditandai dengan dia semakin mendekat Allah Ta'ala. Sehingga orang yang takut kepada Allah, dia akan membangun yaitu takarruban ilallah, yaitu amaliyah-amaliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, iman kita harusnya menggiring kepada munculnya rasa khasyah, khusyuk, khasyah, tenang, dan diwarnai dengan hati yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Apabila kita sudah belajar Quran, sudah mendapatkan banyak pengajian Quran dan sunnah nabinya, kemudian belum ada tanda-tanda kehusukan hati, ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, apakah belum datang saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya ada rasa khusyuk, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Disebabkan karena mengingat Allah, disebabkan karena kebenaran yang Allah turunkan. Dan janganlah keadaan orang yang beriman itu seperti keadaan orang ahlul kitab sebelum mereka. Panjangnya masa mereka lalai kepada Allah, tenggelamnya mereka dalam maksiat. Panjangnya angan-angan mereka tentang dunia.
membuat hati mereka keras. Kemudian mereka tampilannya, kehidupannya adalah tampilan orang-orang yang fasik. Bapak sekalian, ini adalah teguran Allah bagi orang mukmin yang mereka hatinya tidak segera muncul perasaan takutnya kepada Allah Ta'ala. Ibnu Mas'ud mengatakan, jarak antara keislaman kami dan turunnya ayat ini 4 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kami, menegur para sahabat, menegur kita semuanya. Apakah belum datang waktunya selama beberapa lama Anda mengenal Islam, kemudian hatinya sudah terbentuk perasaan khosyah dan khusyuknya kepada Allah Ta'ala? Bapak sekalian, kalau kita nyon ngapunten sudah lama ngaji, sudah lama di majelis ilmu, kok ternyata hati kita ini semakin keras, maka curigailah, apakah ilmu yang kita cari selama ini adalah ilmu yang manfaat atau ilmu yang tidak bermanfaat? Dampak ilmu yang kita pelajari ini harus menjadi ilmu yang manfaat, dan itulah yang diminta oleh Nabi SAW, dan Nabi berdoa dari ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu satu, ilmunya sahih. Ilmu yang dipelajari, ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu ilmu yang sumbernya dari Quran, dari hadis Nabi, ilmu warisannya para salaf, inilah ilmu yang sahih. Kalau yang pelajari ilmu filsafat, ilmu sihir, ilmu-ilmu yang justru menjauhkan dari Allah dan agama Allah, ini walaupun dicari bertahun-tahun, ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Semakin belajar, tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari agama, tambah tidak mengenal keyakinan-keyakinan yang benar, ini pengetahuan yang tidak memberikan manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga akan menggerakkan pemiliknya untuk beramal. Ini adalah ilmu yang manfaat. Sehingga dalam doa Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Seorang yang ilmunya manfaat, diantaranya dia akan betul-betul, yaitu kalau mencari rezeki yang thayyib, rezeki yang halal. Dia tidak hanya asal mengumpulkan harta. Dia akan selektif dalam masalah mencari pekerjaan, dalam masalah harta yang dia terima. Karena bagi dia, seperti kata Nabi, yakni daging yang tumbuh dari barang yang haram, an-naru aula biha. Kalau ada daging kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka itu lebih berat untuk membakar daging tersebut. Maka di antara dampak ilmu yang manfaat, dia akan selektif dalam melihat harta yang dia kumpulkan, apakah thayyib atau tidak. Sehingga tidak hanya asal menerima tawaran kerja, tapi dia betul-betul lihat pekerjaannya itu pekerjaan yang akan ini mendukung dia semakin dekat kepada Allah atau bahkan merusak. Wa amalan mutaqabbalan. Dan ilmu yang manfaat adalah akan menuntun dia untuk senantiasa mewujudkan amal-amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amal yang itu semakin terdorong untuk semakin ikhlas. Ilmunya akan menuntun dia untuk betul-betul mengikuti apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, sehingga tidak sekedar beramal. Karena kalau yang sekedar beramal, yang ngapunten, hanya bisa kita capek, tetapi amal kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulah.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan ini doa yang tidak dikabulkan. Ini doa ini lengkapnya sebelumnya itu Nabi katakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajsi wal kasali wal bukhli wal harami wal adabil qabri. Allahumma Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta maulaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Ini lengkapnya doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajzi wal kasali, lemah dan malas. Lemah dan malas itu hasilnya sama, tidak meraih apa yang dia inginkan. Kalau lemah, dia sangat ingin mendapatkannya, tapi tidak punya kemampuan untuk meraihnya. Akhirnya juga merucut. Karena lemah. Malas, dia punya kemampuan, ada fasilitas, ada kesempatan, tapi malas. Akhirnya malasnya ini membuat dia tidak bisa meraih apa yang dia inginkan. Dan kita diajarkan oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah dari al-ajz wal kasal. Kemudian berlindung kepada Allah wal bukhli, a'udzubika minal bukhli wal harami. Pengecut. Bukhal ini pelit. Berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Terus kalian, iman itu identik dengan dermawan. Orang yang betul hatinya kerasukan iman pasti akan dermawan. Dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan tenaganya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan jabatannya. Kenapa? Karena Allah yang dia sembah itu adalah zat yang maha dermawan Al-Karim. Dan dia pengen dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga semakin dalam imannya, pasti dia semakin menunjukkan kedermawanannya. Dia akan dijauhkan dari sifat bakhil. Maka ketika Nabi bicara tentang harta, orang yang sedekah itu betul-betul dia mewujudkan tanda jujurnya iman. Was-shadaqatu burhanun, sedekah itu tanda jujurnya iman. Kenapa? Asalnya kita ini pelit dengan harta pelit. Dia tidak akan keluarkan kecuali dengan hitung-hitungan untung. Hanya kalau orang mukmin itu sebagaimana pedagang dunia yang dia untungnya hanya dunia semata, tapi orang mukmin hitungannya adalah hitungan akhirat. Perdagangannya perdagangan yang dia bangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat keuntungan akhiratnya jelas akan dia keluarkan, maka dia tidak segan-segan keluarkan karena berpikir tentang keuntungan akhirat. Maka seorang mukmin itu akan menghasilkan kedermawanan. Wa adabil qabri, dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan padaku hati yang bertakwa, jiwa yang bertakwa. Wasakiha, dan bersihkan hatiku ya Allah dari kotoran-kotoran hati, dari syirik, dari kufur, dari nifak, dari bid'ah, dari maksiat, dari dengki, dan segala macam penyakit-penyakit hati. Engkau adalah zat yang sebaik-baik membersihkan jiwa. Ya Allah, Engkau adalah pemimpinnya dan perlindungnya jiwa ini. Baru doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang sia-sia. Ilmu yang tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min qalbin la yakhsha. Sesungguhnya di antara dampak dari ilmu yang tidak manfaat, Bapak sekalian, adalah munculnya hati yang tidak khusyuk.
Ketika sholat kita ini tidak khusyuk, ketika zikir kita tidak khusyuk, ketika baca Quran kita tidak khusyuk, ini alamat ilmu yang kita cari belum memberikan manfaat kepada kita. Dan khusyuk itu diwarnai dengan dia menikmati. Menikmati. Orang yang ilmunya manfaat, tahu tentang sholat itu kayak apa dan seterusnya, dia akan menikmati sholat. Dan orang menikmati sholat, dia akan orang yang menunjukkan tentang kekhusyukannya, ketenangannya, dan menikmati sholatnya. Sehingga ketika sholat kita nggak khusyuk, itu diantara dampak ilmu kita belum memberikan manfaat kepada kita. Kita diingatkan mas sekalian, awalu ma tafqidun, yang pertama kali dicabut oleh Allah yang akan hilang dari manusia diantaranya khusyuk. Dan di zaman banyak hati yang rusak, mas sekalian, yang akan muncul adalah khusyuk model munafik. Dan kita diingatkan oleh sahabat Hudzaifah, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian khusyuk model munafik. Hanya khusyuk zahir tapi tidak khusyuk batin. Tapi kalau khusyuknya seorang mukmin, khusyuk zahiran wa batinan. Hati dan lahir dan batinnya akan khusyuk. Karena memang imannya asli luar dalam. Wa nafsin la tasba. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kita sudah lama ngaji, sudah lama belajar Quran, sudah lama belajar hadis, sudah banyak penjelasan, tapi kok tambah rakus dengan dunia. Kok dia tidak muncul sifat zuhud dengan dunia, kok tidak semakin orientasi akhiratnya, kok tidak semakin tumbuh, kok malah semakin dia itu mengejar-ngejar dunia. Ini tanda ilmu yang kita cari selama ini belum memberikan manfaat kepada kita. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak dikabulkan Allah Ta'ala, terus kalian, kalau ilmu kita ini menggiring kita menjadi wali-wali Allah yang semakin imannya semakin tebal, amalnya semakin bagus, sehingga kita semakin dekat dengan Allah, doa-doa itu akan banyak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika Nabi bicara tentang wali-wali Allah, ada orang yang mereka itu matbu'un bil abwab. Kalau dia datang ke pintu-pintunya orang itu akan ditolak karena nggak berjanji, nggak ada yang diharapkan dari orang tersebut. Tapi kata Allah, lau aksama 'alallah la abarrahu. Kalau dia berdoa kepada Allah maka akan dikabulkan doanya oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Ketika doa kita banyak tidak dikabulkan oleh Allah, di antara sebabnya adalah banyaknya kita berkecimpung dengan barang-barang haram. Sebagaimana kata Nabi, fa'anna yustajabullah, lawang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perabot-perabotnya haram. Bagaimana dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala? Sekalian, ini diantara dampak ilmu tidak manfaat, diantaranya tidak menimbulkan kekhusyukan hati kita. Sehingga khusyuk itu diantaranya tumbuh dari ilmu yang mengenalkan kita tentang Allah. Kalau itu ngeresep dalam hati kita, itu akan menimbulkan kekhusyukan. Dan kalau ternyata ilmu kita belum mengantarkan pada khusyuk, berarti ada sesuatu yang menghalangi masuknya ilmu dalam hati kita, sehingga belum menimbulkan khusyuknya kita, tenangnya kita, dan takutnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, sampai sini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Sudah jam 9 kurang dikit, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Ihya, elegan dan syar'i.